Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Anakumi dengan NIM 2205166059. Di sini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan materi kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat sore semoga besok dia sudah masuk semua ya. Amin. Besok libur bu tanggal merah. Doanya lebih boleh. Nama saya Edi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar materi kita berdoa, kita belajar seperti kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Asal dari moyang. Dari moyang. Apa? Yang lebih jelas, detail. Kedatangan. Apa Dani? Asal-usul nenek moyang yang dari Nusantara. Masih pada ingat semua ya? Materi kita hari ini tuh kedatangan Jepang di Indonesia dan apa sih penyebabnya. Nah, jadi sebelum kita belajar materi tersebut, yang pertama ini untuk mengetahui kenapa Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama untuk menguasai sumber daya alam, karena Indonesia ini posisinya strategis. Yang ketiga karena adanya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya oke. Ada yang mau baca nggak? Angkat tangan. Penima boleh. Jepang menguasai sumber daya alam Indonesia. Jepang menguasai sumber daya alam di Indonesia karena kebutuhan mendasar akan bahan mentah untuk mendukung industrinya, terutama dalam rangka memperkuat kekuatan militer dan ekonomi selama Perang Dunia Kedua. Oke, jadi datangnya Jepang ke Indonesia itu yang pertama itu karena ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Ada yang tahu nggak di mana pertama kali Jepang mendarat ke Indonesia? Di Perjuangan bu. Jadi ya, kamu orang Tarakan. Ada yang sedikit kamu tahu tentang Jepang datang ke Indonesia? Siap, tepuk tangan buat Nadia. Oke, selanjutnya penyebab yang kedua itu karena Perang Dunia Kedua. Oke, mau baca? Baik, silahkan. Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang datang ke Indonesia pada awal tahun 1912 sebagai bagian dari strategi militernya untuk menguasai wilayah Asia Tenggara yang kaya sumber daya alam. Setelah berhasil melawan pasukan Belanda, Jepang secara resmi menduduki Indonesia dan mengusir pemerintah kolonial Indonesia. Jadi itu karena pada masa itu Jepang ini butuh pasokan senjata seperti dan juga butuh untuk memperkuat pasokan yang untuk Perang Dunia Kedua ini. Nah, sini gua Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan
dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1930 yang melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dan memburu yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang ikut terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan Agi Dayat paling dulu yang dibuat pada laman tirta.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, pada tahun 1938 sampai dengan 1939 orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang dibilang fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dikontrol Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah mengamankan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas dasar itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menguasai kekayaan alam Nusantara guna kebutuhan perang dan industri. Jepang berkeinginan untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini dimunculkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang diperkirakan akan menjadikan jalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia tahun 1984, karya Marwati Jonathan Ponorogo dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Santa Patstar Campbell Stackhauer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendatangi Kalimantan dan bukan di Batavia dikarenakan pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dalam jumlah besar adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Belanda menjadi penduduk tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumber minyak, pengumpulan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan. Oke, tadi itu kita sudah bahas tentang ekonomi, politik, dan ekonomi dan politiknya. Sekarang kita akan membahas tentang dampak pendidikan pada masa itu, apa aja sih dampaknya yang gara-gara Jepang masuk ke Indonesia itu. Kita mau nonton video lagi. Semangat kita yang lain. Go! Ini dapat penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan berbeda.
seperti itu atau sebagai pembantu prajurit sehingga dan keributan atau pembantu polisi. Berikut ini beberapa aturan pendudukan Jepang di bidang pendidikan. 1. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. 2. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lalu kebangsaan Jepang terlebih dahulu, dan berat badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. 4. Perkembangan perguruan tinggi mengalami penurunan. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1943. 5. Para pelajar dianjurkan masuk pada Oke, tadi video singkatnya dampak dari Jepang masuk ke Indonesia dalam pendidikannya. Selanjutnya, himbauan bagi kalian jadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan menjawab beberapa soal yang ada di depan, oke? Oke, Bu. Nih, soal dari masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 menjawab kelompok 1 menjawab nomor 1 dan seterusnya sampai nomor 3. Kelompok 1 ini 1, 2, 3. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Gimana kelompok 2? Udah kelompok 3? Mati, Bu. Sudah? Yang lain? Kelompok 2 dan 3? Oke. Hati-hati kita mau pulang ini. Kurang itu. Udah? Iya. Oke, perwakilan kelompok boleh maju ke depan ya. Ayo kelompok 2. Silakan dibaca. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, jadi jawabannya itu keinginan Jepang untuk menempatkan sumber daya alam terutama minyak bumi untuk mendukung kebutuhan perang. Oke, saya pas buat Selviana. Bagaimana cara Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda di Indonesia? Caranya dengan menyerang Belanda dan berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Positifnya itu meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme
Perhatian kita terus negatifnya itu eksploitasi sumber daya dan kerja paksa. Oke, silakan Pak, kembali ke tempat. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Silakan Pak Imam. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini masuknya Jepang ke Indonesia didorong oleh keinginan menguasai sumber daya alam yang melimpah dan memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam perang dunia kedua. Oke, betul sekali. Berarti Fatimah sangat memperhatikan ya di depan. Oke, mungkin pembelajaran kita sehari ini sampai di sini saja. Ibu tutup ya. Silakan bukannya doa. Ini tutupkan. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita pulang kita berdoa kepada seperti kita masih berdoa lagi. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jadi tadi adalah video penampilan praktek mengajar saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.